Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Solihah. Saya dari kelompok 10 mata kuliah filologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tema kajian filologi terhadap pendekatan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, pengertian filologi. Pada mulanya, istilah filologi atau filologia lahir dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani, yaitu kota Iskandaria. Pada saat itu, filologi diartikan sebagai suatu keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan berupa tulisan, yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Salah satu tujuan dari diadakannya pengkajian terhadap teks yang ada di dalam naskah lama pada saat itu adalah untuk menemukan bentuk teks yang asli, serta untuk mengetahui maksud dari pengarangnya, dengan jalan menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. Secara etimologis, filologi berasal dari bahasa Yunani filologia, yang arti aslinya kebenaran berbincang-bincang. Makna filologi berkembang lagi menjadi cinta kepada kata sebagai penjawantahan pikiran, kemudian menjadi perhatian terhadap sastra, dan akhirnya berubah menjadi studi ilmu sastra. Dalam kamus istilah filologi, filologi didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa dan kekhususannya, atau yang menyelidiki kebudayaan berdasarkan bahasa dan kesustraannya. Dalam bahasa Arab, filologi adalah ilmu tahqiq an-nasus. Dalam kitab Asas al-Balaghah disebutkan bahwa menahqiq sebuah teks atau nas, yaitu melihat sejauh mana hakikat teks yang sesungguhnya yang terkandung di dalam teks itu, mengetahui suatu berita dan menjadi yakin akan kebenarannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tahqiq dalam bahasa ialah pengetahuan yang sesungguhnya, dan berarti juga mengetahui hakikat suatu tulisan. Filologi adalah pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti luas yang mencakup sastra bahasa kebudayaan. Sedangkan dalam Islam, pondasi tahqiq sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Hal itu diketahui dari beberapa indikasi. Yang pertama, adanya pertemuan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril pada tiap-tiap bulan Ramadan untuk meneliti dan mengoreksi bacaan Al-Quran di hadapan Jibril. Kedua, Zaid bin Tsabit membaca dan mengoreksi atau membandingkan wahyu yang dia tulis di hadapan Nabi. Yang ketiga, ketelitian yang dilakukan oleh para sahabat dalam menelusuri dan mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang bertulis dalam berbagai materi pada tahap awal Islam pada masa Abu Bakar, sampai dapat berkumpul pada Mushaf Utsmani radhiyallahu anha, adalah bukti lain atas ketelitian itu. Tahqiq adalah penelitian yang cermat terhadap suatu karya yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah benar karya yang diteliti atau ditahqiq merupakan karangan asli dari pengarangnya yang disebut dalam buku itu? Yang kedua, apakah isi naskah tersebut sesuai dengan mazhab pengarangnya? Yang ketiga, sejauh mana tingkat kebenaran materinya? Dengan demikian, tahqiq merupakan usaha keras untuk menampilkan karya klasik itu dalam bentuk yang baru dan mudah dipahami. Tahqiq bertujuan untuk menyunting dan menghadirkan sebuah teks yang dipandang dekat dengan teks asal yang dikehendaki oleh pengarang. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi, yaitu kesalahan dan perubahan.
Pendekatan filologi dalam pengkajian Islam sudah dikenal cukup lama. Pendekatan ini sangat populer bagi para pengkaji agama, terutama ketika mengkaji naskah-naskah kuno, peninggalan masa lalu. Karena objek dari pendekatan filologi ini adalah warisan-warisan keagamaan, berupa naskah-naskah klasik dan bentuk manuskrip. Filologi berbicara mengenai sebuah naskah kuno yang bernilai atau mempunyai makna besar bagi kehidupan manusia. Itu dikaji dengan cara seksama dan dengan ketelitian yang tinggi. Ketika hendak melakukan proses penelitian naskah, kita sebagai seorang peneliti atau filolog akan melakukan beberapa langkah standar yang telah digunakan dan disepakati oleh para ahli untuk mencari atau menyunting sebuah naskah. Dalam perkembangannya, kajian filologi menitik beratkan pada perbedaan yang ada dalam berbagai naskah sebagai suatu penciptaan dan melihat perbedaan-perbedaan sebagai alternatif yang positif. Dengan hubungan inilah suatu naskah dipandang sebagai penciptaan kembali, karena mencerminkan perhatian yang aktif dari pembacanya, sedangkan berbagai bacaan atau varian yang diartikan sebagai pengungkapan kegiatan yang kreatif untuk memahami, menafsirkan, dan membetulkan teks yang dianggap tidak tepat. Dalam proses pembetulan ini harus dikaitkan dengan ilmu bahasa, sastra, budaya, dan keagamaan dan politik yang ada pada zamannya. Demikian atas presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Dwi Retnosari mengenai pendekatan filologi dalam kajian Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.